Yo, konnichiwa. Di video kali ini, Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Academy Magic. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Kita pun saat ini masih diperlihatkan Yusul yang saat itu sedang bersembunyi di balik bebatuan. Dia pun berkata di dalam hatinya sambil memikirkan semua rencana. Bahkan aku sendiri merasa ini sungguh gila. Tidak pernah terpikirkan bahwa aku bisa melakukan hal seperti ini, sedangkan aku belum pernah mengalami pertarungan yang sesungguhnya. Jika ini hanyalah game, sistemnya pasti tidak akan membiarkanku untuk menyerang orang-orang yang sedang mengejarku itu. Tapi ini berbeda dari game. Ini adalah kenyataan. Aku bisa melakukan apapun yang aku mau dalam ceritaku. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa aku harus selalu mengikuti sistem di dalam game ini. Pemikiran tentang membunuh orang lain sepertinya tidak menggangguku sama sekali. Alasannya karena mereka adalah musuh yang telah menghancurkan orang tuaku pada cerita game ini. Dan mereka pun sudah sampai di tempat ini. Yusul yang mengetahui itu pun mulai menarik belatinya sambil berkata, "Karena aku merasa aku bisa menang melawan mereka, maka kali ini akan kumusnahkan mereka semua." Melihat Yusul yang saat itu berhenti di depan mereka semua, kepala perompak pun mengira bahwa Yusul telah menyerah dan meminta pasukannya untuk segera menangkap Yusul. Pasukannya yang mendengar ucapan dari sang pemimpin itu pun langsung melesat tepat ke arah Yusul dan segera menangkap Yusul. Dia pun juga mengarahkan serangan tombak ke arah Yusul sambil berkata di dalam hati, "Kau berani melawan kami sendirian, dasar bocah bodoh, habislah kau di tempat ini." Sedangkan Yusul saat itu sedang memperkirakan jarak antara mereka. Dan setelah itu, ia pun langsung menggunakan kekuatan Blink dan menjatuhkan satu orang dengan sangat mudahnya. Orang yang terkena serangan dari Yusul pun saat itu benar-benar kena mental, dan rekan-rekannya yang lain pun saat itu terkejut. Dari kejadian ini, Yusul berhasil mengalahkan satu orang dengan sangat mudah dan membunuhnya dengan satu tebasan. Di dalam hatinya, Yusul berkata, "Aku hanya membunuh mereka karena aku ingin bertahan hidup. Jadi tolong jangan salahkan aku," ucapnya sambil melancarkan serangan ke arah sosok lain. Dan setelah melancarkan serangan itu, Yusul pun mencoba meninggalkan tempat itu. Para perampok yang melihat itu pun tentu saja tidak tinggal diam dan meminta pasukannya untuk segera mengejar Yusul. Melihat itu, Yusul pun tidak menghiraukan semuanya dan terus berlari sambil berkata di dalam hatinya, "Aku harus menghadapi mereka satu persatu. Tapi serangan berikutnya pasti tidak akan mudah jika mereka semua bersiap. Apa yang harus aku lakukan untuk mengalahkan mereka? Kenapa tiba-tiba keadaan di tempat ini malah jadi sepi sekali? Apakah mereka tidak lagi mengejarku?" Yusul pun saat itu terkejut karena tiba-tiba para perampok itu pun sudah berada tepat di hadapan Yusul. Dia pun berkata di dalam hatinya, "Ternyata mereka hanya mengejarku. Jadi aku hanya perlu menghindari semuanya." Tiba-tiba, para perompak itu pun mulai melancarkan sihir tepat ke arah sosok Yusul dan memadamkan energi magis yang amat luar biasa. Serangan fire pun saat itu langsung terlancar tepat ke arah Yusul yang membuat Yusul pun mulai merasa sangat panik karena saat itu terdapat banyak bola api yang sudah menghujani tempat Yusul berdiri. Yusul pun berkata di dalam hatinya sambil menghindari semua serangan itu, "Sial, serangannya ini terlalu luas." Dia pun kemudian mengecek keadaan sekitar dan melihat sesuatu yang ada di balik batu. Dan karena itu, Yusul pun langsung melesat tepat ke arah itu dengan menggunakan teknik blinknya. Ini membuat Yusul pun terhindar dari ledakan maha dahsyat yang sebelumnya dilancarkan oleh para mage. Gak lama setelah itu, ledakan besar itu pun mulai menghancurkan keadaan yang ada di sekitarnya dan mulai menyebabkan api yang menyala di tengah salju. Sang pemimpin pun saat itu berkata kepada pasukannya karena menganggap bahwa Yusul telah mati. Itu memang pantas untuknya, orang yang terlalu banyak tingkah. Namun tiba-tiba dirinya itu pun terkejut setelah melihat fakta bahwa Yusul ternyata masih hidup. Dia pun kemudian berkata, "Kemana perginya sosok itu?"
Tiba-tiba, Yusul pun sudah berada tepat di atas kepala dari perompak itu dan melancarkan serangan tepat ke arahnya. Kepala perompak itu pun tidak bisa berbuat apa-apa saat itu. Namun, Yusul saat ini tidak memperdulikan apapun dan terus melancarkan serangan sambil berkata di dalam hatinya. Salah satu ciri khas dari kekuatan Blink ini tetap menjaga momentum sebelum dan sesudah digunakan. Itu akan menjadi seperti ini, ucap Yusul sambil mengarahkan belati itu tepat ke arah pemimpin pemberontak itu dan sampai membelah tubuhnya menjadi dua. Percikan darah pun saat itu terjadi. Para pasukannya melihat itu pun benar-benar kena mental dan berkata, apa yang sebenarnya udah terjadi di tempat ini? Namun tiba-tiba baru saja mereka mengatakan itu, Yusul kembali menggunakan kekuatan Blink dan melesat tepat ke arah mage yang sebelumnya telah melancarkan serangan tepat ke arah dirinya. Dan dalam sekejap, mage itu pun berhasil dibunuh Yusul dengan sangat mudahnya tanpa perlawanan apapun. Dan setelah kejadian itu, pembantaian pun terus dilakukan sampai pada akhirnya menyisakan 2 orang saja. Yusul yang melihat mereka pun berkata di dalam hati, aku harus mengakhiri mereka sebelum 2 orang yang ada di belakang menyusul ke tempat ini. Namun, seseorang dengan luka di wajahnya itu pun mendekat ke arah Yusul sambil berkata, kau bocah yang cukup aneh. Kau punya kecepatan reaksi yang tidak biasa untuk seukuran seorang mage. Siapa kau ini sebenarnya? Yusul yang mendengar ucapan itu pun tidak menghiraukan perkataannya dan tidak menjawab apapun saat itu. Namun, Yusul juga berpikir dan berkata di dalam hati, kecepatan reaksiku memang lebih cepat jika dibandingkan kebanyakan gamer profesional. Tetapi sebenarnya hal itu hanya berlaku ketika sedang membicarakan tentang game. Aku tidak bisa terus menghindari serangan mereka selamanya. Khususnya dia yang bisa menyerang dari jarak jauh. Itu akan menjadi masalah besar untukku. Jadi aku harus segera mengakhiri ini secepat mungkin, ucap Yusul sambil melesat ke arah pria dengan luka di wajahnya itu. Pria itu pun merasa bersemangat dan berkata kepada Yusul sambil menarik pedangnya, aku sudah tahu cara bertarungmu. Jadi, apakah kau kira kau bisa mengalahkanku hanya dengan menggunakan kekuatan itu? Pria itu pun terus melihat ke arah Yusul sambil berkata di dalam hati, bocah ini sepertinya hanya bisa menggunakan Blink dan sebuah dagger aja. Dia tidak akan bisa melakukan apapun. Selama aku bisa melindungi wajah dan leherku, dagger itu tidak akan pernah bisa melukaiku. Di sisi lain, kita diperlihatkan Yusul yang saat itu mulai melesat tepat ke arah pria itu dan mencoba untuk melancarkan serangan. Namun pria dengan luka di wajahnya itu pun mulai memadatkan elemen magis tepat di sekitar pedangnya dan menciptakan kumpulan aura yang saat itu mulai menyala-nyala. Dia pun berkata kepada Yusul, majulah sini jika kau memang berani, dan terimalah ini, Ice Web, ucapnya dengan penuh semangat. Saat itu, sihir es pun mulai menyala-nyala tepat di sekitar tubuhnya dan mencoba menangkis seluruh serangan dari Yusul. Yusul pun saat itu kembali menggunakan kekuatan Blink miliknya dan mencoba melesat sambil mengendalikan kekuatan itu. Pria itu pun saat itu merasa semakin bersemangat dan menciptakan dinding es tepat di hadapan wajahnya. Dia pun kemudian tersenyum dengan sangat menyeramkan sambil berkata, bagus sialan, kau terkena jebakanku. Sekarang saatnya melihat wajah menyebalkan itu tenggelam dalam rasa sakit. Namun tiba-tiba sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi. Yusul tidak menggunakan Blink untuk pria dengan luka di wajahnya, tapi dia melancarkan serangan kepada rekan dari pria itu dan menebaskan serangan tepat ke arah lehernya, yang membuat rekannya pun saat itu langsung terbunuh secara instan. Melihat kejadian yang tidak terduga olehnya, wajah dari pria itu pun benar-benar sangat terkejut melihat rekannya yang saat itu sudah tidak bernyawa. Pria dengan luka di wajahnya itu pun merasa sangat marah dan berkata, hei sialan kecil, sebelumnya kau terus-terusan kabur seperti tikus yang tidak tahu cara bertarung. Tapi sekarang kau malah menghancurkan kami satu persatu. Kenapa kau tidak melakukan ini dari awal jika kau memang mampu melakukannya? Yusul yang mendengar ucapan itu pun tidak menghiraukannya dengan tubuh yang dipenuhi oleh banyak darah saat itu.
Dia pun kemudian berkata kepada pria itu sambil tersenyum, "Oh, tentang itu ya. Sebelumnya aku minta maaf, tapi terima kasih karena sudah membuatku menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Ini adalah kehidupan yang sangat menyenangkan." Mendengar ucapan sombong dari Yusul, pria itu pun merasa sangat murka dan berkata, "Dasar bocah sialan, jangan harap kau bisa selamat hanya karena teman-temanku tidak bisa menangkapmu sama sekali. Kali ini kau akan lenyap di tanganku karena aku pasti akan membunuhmu," ucap pria itu. Yusul tidak menghiraukan perkataan dari pria itu dan kemudian melesat dengan sangat cepat tepat ke arahnya sambil melancarkan tebasan pedang ke arah pria itu. Namun anehnya, sesuatu yang lebih mengejutkan pun terjadi. Pedang yang digunakan oleh Yusul saat itu tidak digunakannya untuk menebas, tapi Yusul malah melemparnya ke arah pria itu. Pria dengan luka di wajahnya itu pun terkejut dan berkata di dalam hati, "Bocah ini menggunakan blink dan malah berhadapan seperti ini. Ini mempunyai resiko bisa terkena serangan balik secara langsung. Apakah dia sengaja memancingku agar melindungi bagian depan dengan melemparkan tombak lalu menyerang dari arah samping lagi?" Pria itu pun merasa sangat kesal dan langsung mematahkan senjata yang sebelumnya dilempar oleh Yusul sambil berkata, "Tidak akan kubiarkan semuanya berjalan seperti yang kau inginkan." Ternyata yang dilemparkan oleh Yusul saat itu bukan dagger miliknya, melainkan sebuah tombak yang telah dirampasnya. Pria itu pun merasa semakin bersemangat karena mengira Yusul tidak akan bisa berbuat apa-apa. Dia berkata di dalam hatinya, "Bagus, sekarang aku hanya perlu menyerangnya ketika dia berpindah ke sampingku." Tetapi saat itu Yusul tidak berada di sampingnya dan malah muncul tepat di hadapannya. Ini benar-benar di luar dugaan dari pria itu. Karena harusnya bagian yang paling tidak mungkin diserang oleh Yusul adalah bagian depan. Itu adalah bagian yang paling rentan dari semua ini. Dan karena itu, pria itu pun merasa bahwa dirinya telah dibohongi. Ia pun berkata di dalam hatinya dengan tubuh yang saat itu mengeluarkan banyak darah, apakah dari awal bocah ini memang berencana menyerang dari depan? Dan pada akhirnya, episode 1 dari cerita game ini, kabur dari pengejaran pun mulai selesai. Dan episode kali ini pun ditutup sampai di sini. Nah, jadi itu aja. Dan tunggu video-video gue selanjutnya dan see you!